sama KM. Bismillah dan siap doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita absen dulu. Arjuna Wiradinata, Winabel Demia, Raka Syaputra, Safa Arista, Alifa Sifa Hanifa, Erina Ashila Putri Firdaus, Kamil Hasan Aljundi, Ofifa Uku Kulsum, Saila Khairunisa, Wildan Hafiz Mahardika, Zara Aulia Putri. Ya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, coba berdiri semuanya dulu. Berdiri semuanya. Diri jangan berdiri. Sekarang tangannya ke depan. Siap. Speaking, buka tutup. Mulai. Buka tutup, tepuk tanganmu. Buka tutup, tepuk kakimu. Naik, sampai ke dagu. Tarik nafas. Teriak. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kita pembelajaran IPAS. Apa IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sekarang mulai dibuka bukunya. Sekarang buka buku IPAS-nya. Kita belajar bab 1. Bab 1. Ya, tentang halaman pertama ya. Udah dibuka. Nih bab 1. Nih. Bab 1. Dan melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, bab 1. Kita tujuan belajarnya ini adalah pertama menjelaskan sifat-sifat dan bunyi melalui cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan atau mempraktikkan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Nah, bab 1 ini ada macam-macam. Kita sekarang belajar tentang pertama sifat-sifat cahaya. Oke, buka halaman 4. Ada yang pernah lihat pelangi? Pernah. Ada yang belum pernah melihat bayangan? Pernah. Ada yang pernah bercermin? Sering bercermin. Yang laki-laki suka bercermin? Ya, sekarang kenapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena apa? Ada siapa? Kenapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena cahaya dipantulkan. Ya, karena cahaya dipantulkan. Nah, itu berarti sifat cahaya. Yang pertama adalah 1. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya melambatkan. Cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, kalau misalnya nih ada sinar matahari ya, sekarang lihat nih, yang tersinari nih. Nah, di sana juga ada. Nah, ini sifatnya cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya mempunyai sifat merambat lurus. Ya, yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, di center, nembus nggak? Nembus? Ya, berarti cahaya dapat menembus
menembus benda bening. Kalau ini bening, ini menembus ke cahaya. Enggak, berarti cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya yang keempat, apa? Cahaya bisa dibiaskan. Ya, cahaya bisa dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Apa dibiaskan itu? Cahaya kalau ketemu medium yang berbeda. Medium yang berbeda yaitu cahaya bertemu dengan air. Kalau misalnya kalian berenang, nih, berenang ke kolam, suka melihat kolam yang seperti dangkal? Nah, itu artinya cahaya dapat dibiaskan. Atau misalnya kita pensil atau spidol ini ke air, bengkok. Nah, itu artinya cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Kalau di fenomena alam itu contohnya adalah pelangi. Pelangi, kenapa? Pertama, terjadinya pelangi karena pertama turun hujan. Setelah turun hujan, kemudian ada sinar matahari. Tadinya satu warna, warnanya warna cahaya warna putih, misalnya ya, warna putih. Kemudian cahaya ketemu bekas hujan itu, bekas air tersebut menjadi 7 warna. Apa warna pelangi? Merah, kuning, biru. Apa magic biru? Merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, ungu. Paham sampai sini? Oke. Nah, jadi sifat cahaya itu ada 5. Sifat cahaya yang pertama apa? Cahaya bermanfaat. Yang kedua, Cahaya turun. yang ketiga, Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. yang kelima. Cahaya dapat diuraikan. Oke, nah setelah kita paham, sekarang kalian boleh mencatat, dikeluarkan buku tulisnya. Sudah menulisnya? Nah, sekarang kita akan praktek supaya kalian lebih paham lagi mengenai 5 sifat cahaya. Sekarang bukunya boleh ditutup dulu. Alat tulisnya dikeluarkan, bukunya ditutup dulu. Kalau buku tulisnya, Bukunya sudah sama. Ya, kita akan melakukan percobaan. Pertama, Umi akan bagi kelompok dulu ya. Arjuna tetap di sini, Raka di sana. Alifah tukeran lagi. Alifah tukeran, Safa tukeran sama Asila. Ayo Safa sama Asila. Dah? Ya. Kita akan melakukan 3 percobaan. Kalian coba dulu percobaan ini. Nanti pertama ada alat dan bahannya, yang kedua percobaan. Kemudian kalian lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Terakhir kesimpulan. Kesimpulan itu menurut kalian kenapa sih bisa seperti ini? Gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Jadi dikaitkan dengan yang namanya sifat cahaya. Setelah dapat, nanti kalian presentasi. Oke, presentasi. Misalnya kegiatan 1, disebutin alat dan bahannya apa, kemudian percobaannya seperti apa, hasilnya dan kesimpulannya apa. Nanti bisa dikaitkan dengan sifat cahaya. Oke, kelompok pertama melakukan kegiatan 1, kelompok kedua melakukan kegiatan 2, kelompok ketiga melakukan kegiatan 3. Ya, silakan kalian mengerjakan berkelompok. Kelompok 1 alat dan bahannya apa aja itu? Ya, ini ada gelas bening dan pensil. Yang kelompok 2 apa? Cermin sama senter. Ini sudah ada cermin dan senter. Nah, ini berempat ya, berarti yang 2 ini baliknya ke belakang. Sekarang kelompok 3 apa aja? buku putih, Buku putih senter sama gelas bening. sama gelas bening. Oke, silakan dikerjakan percobaannya.
sekarang dari kelompok 1 kenalkan diri, kemudian hasil percobaannya seperti apa? Nama saya Wildan. Nama saya Sarah. Nama saya Habib. Ip, kami Kami akan menyaksikan hasil dari percobaan ya. Boleh dibaca apa aja? alat dan bahan. Gelas bening berisi air bening, pensil. Percobaan: masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Amati gelas tersebut di samping. Ya. Ini ada gelas berisi air, kemudian pensil. Apa yang kalian dapatkan dari percobaan ini? Pensil terlihat membengkok. Kenapa? Kesimpulannya? Saya dapat dibiasa. Ya, berarti memiliki sifat yaitu cahaya dapat dibiasa. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 boleh perkenalkan dirinya. Kelompok 2 siapa yang mau bicara? Ayo, Asila, Abel, Alifah atau Ajun? Asila, ayo Asila. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari hasil kegiatan kedua. Semuanya perhatikan ya. Dan bahan yang pertama apa? Cermin. Diangkat cerminnya. Cermin, kemudian center. Selanjutnya letakkan cermin di bawah, kemudian arahkan cahaya center. Kemudian amati apa yang terjadi. Dilihat apa yang terjadi. Oke, cahaya center dapat dipantulkan ke cermin. Kemudian yang kedua, ya, cahaya center terlihat pada cermin. Sehingga kesimpulan yang kalian dapat apa? Ya, dari percobaan ini bisa melihat bahwa cahaya dapat dipantulkan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan kegiatan 3. Namaku kami yang namaku Berkah, namaku Hera, namaku Zahra. Alat dan bahan dari kegiatan ini buku putih, senter, dan gelas bening. Ya, buku putih, senter, dan gelas bening. Kemudian, apa yang terjadi? Hasil percobaannya apa? Cahaya dapat membentuk bayangan. Cahaya dapat membentuk bayangan. Yang kedua, Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Jadi kesimpulannya, Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Kemudian, Cahaya merambat lurus. cahaya merambat lurus. Yang pertama tentang bengkok ya. Tadi pensil membengkok. Itu berarti cahaya dapat membias. Oke, dapat membias sehingga benda yang ada di air terlihat seperti membengkok. Nah, itu karena apa? Mediumnya berbeda. Ada air sama udara. Ya. Kemudian yang ini ya kelompok 2 tadi tentang cahaya apa? Ya, cahaya dapat dipantulkan. Ciri dapat dipantulkan apa? Terlihat ketika cermin, kemudian cahaya akan terlihat gambar cahaya. Bayangan apa maksudnya?
benda-benda. Sekarang buku IPA di tengah. Cahayanya ada nggak di belakangnya? Kita lihat lagi. Nih, cahayanya ada nggak di belakangnya? Ada. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Enggak. Jadi yang kalian pelajari apa? Coba. Yang kalian sudah pelajari, yang kalian dapat apa? Ada yang bisa? Acungkan tangannya. Ya apa Pip yang tahu? Sudah coba pertama Medium. Beda bentuk. Berarti masuk ke sifat cahaya apa? Iya, cahaya dapat dibiaskan. Oke. Selanjutnya yang kedua, Alifah. Alifah apa? Alifah dapat apa? Bebas dengan bahasa Alifah. Apa? Ada gelas ya. Ada buku ya. Ya, berarti cahaya memiliki sifat. Iya, cahaya dapat menembus benda bening. Bagus. Selanjutnya, Zahra. Yang Zahra dapat dari pelajaran hari ini apa? Bahwa cahaya dapat membentuk bayangan. Berarti cahaya memiliki berapa sifat? 9. 5. Yang pertama, cahaya dapat. Yang kedua, bagus Naka, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Contoh, cahaya dapat dipantulkan. Tadi apa contohnya? Cahaya dapat dipantulkan. Apa Saila? Center kena kaca. Ya, dapat dipantulkan. Kalau merambat lurus, apa itu? Apa? Merambat lurus. Tadi yang Umi jelasin yang pertama. Ya, matahari masuk ke ruangan, gitu ya, merambat lurus. Kemudian yang ketiga, menembus benda bening. Menembus benda bening apa? Center diarahkan ke benda bening. Kalau ke benda gelap, nembus nggak? Yang di atas, blackboard. Itu bening atau gelap? Bening. Sehingga cahayanya artinya cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Tadi contohnya apa? Pensil dimasukkan ke dalam air akan terlihat patah atau membengkok. Kemudian apa kalau berenang? Ya, kolam renang akan terlihat dangkal. Jadi kalian hati-hati kalau kolam renang ya, jangan langsung jebur, tapi turun dulu pelan-pelan. Takutnya pas kalian nyemplung kolam, apalagi kalau nggak bisa berenang. Jadi hati-hati ya. Kemudian yang terakhir apa? Cahaya dapat diuraikan. Contohnya pelangi, fenomena terjadinya pelangi. Pelangi terjadinya kapan? Ya, setelah hujan. Jadi air hujan turun kemudian tersinar oleh sinar matahari. Tadinya berapa warna cahayanya? 1 warna apa? Putih. Kemudian ketemu udara, cahaya ketemu udara dibiaskan menjadi 7 warna. Apa aja? Magic video apa? Merah, ya, alhamdulillah. Paham sampai sini? Oke, kalau gitu kita tutup dengan membaca doa. Silakan kakek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi.